Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak kelas 4 masih semangat ya belajar hari ini? Untuk hari ini, coba sebelum kalian belajar, siapkan buku catatan, alat tulis, dan bu pena. Bu pena yang kalian gunakan adalah bu pena 4C ya anak-anak. Kalian dapat menyimaknya pada halaman 38. Sambil menyimak buku di bu pena, kalian juga jangan lupa ya dengarkan penjelasan dari ustazah berikut ini. Nah, anak-anak kelas 4, hari ini kita masih belajar di tema 6 ya, yaitu cita-citaku. Pada subtema 2, hebatnya cita-citaku. Nah, apakah kalian sudah memikirkan apa cita-cita kalian? Ya, banyak sekali cita-cita dari mulai guru, pilot, dokter, dan lain-lain. Kalian insya Allah dapat menggapainya jika kalian berusaha dengan sebaik mungkin. Nah, untuk hari ini coba perhatikan ya baik-baik. Materi yang akan Ustazah ajarkan hari ini adalah manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama. Kemudian, keberagaman suku bangsa dan cita-cita. Dan yang terakhir, pentingnya persatuan dalam keberagaman. Nah, untuk materi ini adalah materi subtema 1 dan subtema 2 ya anak-anak. Yang pertama, manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama. Ya, setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda yang meliputi budaya, hobi, dan sifat. Keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang sesuai dengan semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, manfaat keberagaman individu. Ada yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan. Dan yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberi saran atas kekurangan masing-masing. Dan keempat, dapat belajar hal-hal baru. Contoh kerjasama dalam dunia pekerjaan. Coba, contohnya ya dokter. Dokter membutuhkan kerjasama dengan dokter lain, tenaga kesehatan yang lain, dan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. Contoh yang lain masih banyak ya. Nah, selanjutnya adalah keberagaman suku bangsa. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Beberapa sikap yang harus diterapkan adalah yang pertama, toleransi. Yang kedua, menghargai dan menghormati keberagaman. Yang ketiga, menikmati dan mempelajari budaya daerah lain. Dan keempat, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan bukan kekurangan. Anak-anak, masih fokus ya? Nah, selanjutnya adalah keragaman kegemaran dalam meraih cita-cita. Cita-cita merupakan impian yang ingin kita wujudkan. Salah satu usaha untuk mewujudkan cita-cita kita adalah dengan menekuni hobi atau kegemaran. Contohnya, Lani sangat suka menyanyi. Ia bercita-cita ingin menjadi apa? Ya, penyanyi. Nah, anak-anak, pentingnya persatuan dalam keberagaman sudah tercantum dalam semboyan negara kita. Apa yuk? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Telah menjadi jati diri bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Diingat-ingat ya.
Nah, sekarang contoh sikap yang harus kita lakukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu di lingkungan sekolah. Coba apa saja yuk? Ya, yang pertama berteman tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mentaati peraturan sekolah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Dan keempat, saling tolong-menolong. Dan kelima, menghindari bullying. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Tiga, menaati peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Keempat, menerapkan sikap kekeluargaan. Dan kelima, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Nah, untuk selanjutnya adalah keberagaman di lingkungan rumah. Berikut ini contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Yang pertama adalah bersama-sama membersihkan rumah. Yang kedua, saling membantu dalam mengerjakan tugas rumah. Yang ketiga, bermusyawarah menyelesaikan permasalahan. Dan keempat, bergotong royong merapikan taman. Ayo, siapa yang suka membantu orang tua? Nah, selanjutnya, manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Ya, contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ada Gayo, Sunda, Betawi, dan Jawa. Contoh makanan khasnya, ayo apa saja? Ini gambar lumpia dari Semarang. Kemudian gudeg dari Jogja, ayam betutu dari Bali, dan pempek dari Palembang. Kemudian manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Yang pertama, dapat menghargai keberagaman di sekitar. Yang kedua, dapat menikmati makanan khas Indonesia. Dan ketiga, dapat berkomunikasi dengan keluarga menggunakan bahasa daerah. Keempat, dapat mempromosikan makanan khas daerah. Contohnya khas Pemalang, grombyang. Nah, ayo kita promosikan bersama ya. Nah, alhamdulillah materi yang sudah Ustazah sampaikan sudah selesai ya anak-anak. Silakan kalian mencatat hal-hal penting yang dapat kalian catat di buku catatan kalian. Dan jangan lupa menyimak Bu Pena halaman 38. Hari ini tidak ada tugas ya, jadi kalian dapat menyimak dan membaca Bu Pena halaman 38 sambil menulis hal-hal penting yang perlu kalian tulis. Pesan Ustazah untuk anak-anak kelas 4 adalah tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa agar selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Dan jangan lupa kalian juga harus selalu membaca doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.